Pembahasan belajar dari rumah TVRI Matematika itu menyenangkan untuk jenjang kelas SMA Rabu 13 Mei 2020. Soal yang pertama. Berikanlah dua contoh pengaplikasian konsep matematika dalam kehidupan manusia sehari-hari. Baik, jadi di sini untuk dua contoh pengaplikasian konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sebenarnya ada banyak dan di sini kita bisa memilih. Di sini saya hanya mencantumkan 4. Namun di sini apabila teman-teman cek lagi, ternyata masih banyak lagi yang bisa kita tulis. Untuk yang pertama, mempermudah perhitungan jual beli, menentukan laba, rugi, diskon, bruto, tara, neto, dan lain-lain ketika berdagang. Ini adalah masuk di bab aritmatika sosial. Kemudian untuk yang kedua, mempermudah pembagian uang bulanan untuk keperluan kebutuhan. Ini untuk bab dalam perbandingan. Menghitung pembagian luas lahan yang akan ditanami atau dibangun. Ini dalam bab bangun datar atau juga bisa dalam bab trigonometri. Jadi di sini untuk menghitung luas lahan yang lahan tersebut tidak berbentuk, sehingga di sini kita membutuhkan panjang sisi dan sudut. Kemudian untuk yang terakhir, mengukur volume atau debit air atau sesuatu yang akan kita taruh di dalam wadah. Jadi di sini untuk yang terakhir ini adalah di bab bangun ruang sisi lengkung atau bangun ruang sisi datar. Jadi contohnya adalah ketika kita ingin mengisi bak mandi, berapa air yang kita butuhkan. Kemudian juga mengisi kolam, berapa air yang kita butuhkan. Kemudian juga dalam mengisi kolam tersebut, berapa lama waktu yang kita butuhkan. Soal yang berikutnya. Menurutmu, mengapa mempelajari matematika bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan kita mengerti tentang dunia? Baik, jadi di sini untuk soal yang kedua, jadi untuk jawabannya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini matematika itu sebenarnya adalah melatih cara berpikir yang sistematis. Jadi di sini untuk cara berpikir sistematis ini melalui urutan-urutan yang teratur dan tertentu, sehingga ketika kita memecahkan masalah dapat diselesaikan dengan sistematis dan sesuai prosedur. Sehingga di sini karena sesuai dengan prosedur, pemecahannya menjadi mudah, simple, tidak membuang cukup banyak waktu, tidak membuang cukup banyak tenaga. Kemudian untuk yang berikutnya, ini adalah matematika membantu kita berpikir rasional dan logis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, berpikir rasional dan logis membantu kita mengendalikan emosi serta meningkatkan pola pikir secara mandiri dan tajam. Nah, untuk berpikir rasional dan logis, sebenarnya di sini kita sudah memiliki beberapa video yang bisa menunjang teman-teman agar berpikir lebih logis dan lebih rasional. Di sini kita taruh di playlist logika. Jadi di sini bisa teman-teman cek di video kami, video logika. Itu sudah ada video-video logika yang bisa teman-teman coba, teman-teman nikmati, dan juga bisa teman-teman hitung di situ untuk melatih logika. Kemudian selain itu, kami juga memiliki segmen baru yang bernama bongkar teka-teki viral. Jadi di sini konsepnya juga sama, ini untuk melatih logika. Untuk teman-teman bisa dicoba dibuka di playlist kami. Di situ sudah ada beberapa video tentang teka-teki viral. Nah, selain kedua ini, juga di sini ada yang namanya adalah matematika. Sebenarnya adalah melatih kita untuk menjadi manusia yang lebih cermat. Jadi di sini cermat, teliti, dan tidak ceroboh. Jadi di sini dalam perhitungan matematika, di sini kita memang harus teliti, kemudian harus cermat, kemudian tidak boleh ceroboh. Karena dalam penyelesaian matematika, ketika kita ceroboh, tidak teliti, dan tidak cermat, ketika ini ada kesalahan di awal, maka seterusnya ke bawah ini akan ada kesalahan, sehingga harus kita ulangi. Kemudian selain ini juga ada matematika melatih kita untuk menjadi manusia yang paham akan sesuatu yang mendasari sesuatu. Ini namanya adalah konsep dasar.
Nah, jadi contohnya adalah ini. Sebelum ada rumus, sebenarnya itu ada apa? Kenapa bisa ada rumus seperti itu? Nah, ini juga sudah kita bahas di playlist terbaru kami atau di segmen terbaru kami, namanya adalah konsep dasar. Contohnya adalah ini. Mengapa sin kuadrat alfa positif cos kuadrat alfa sama dengan 1? Kenapa bisa ada rumus seperti ini? Nah, maka sudah kita bahas di playlist konsep dasar. Untuk teman-teman yang belum tahu bahwa kami ada segmen baru konsep dasar, bisa dibuka di playlist kami. Kemudian yang kedua, di sini juga ada mengapa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Di situ juga sudah kita bahas di konsep dasar. Kemudian juga ada mengapa jarak dua titik rumusnya selalu sama. Nah, jadi ketika kita ada dua titik yang di sini meskipun titiknya berbeda-beda atau jauh ataupun dekat, maka di sini rumusnya selalu sama, yaitu adalah akar dari Y2 negatif Y1 dalam kurung kuadrat positif X2 negatif X1 dalam kurung kuadrat. Mengapa bisa ada rumus seperti ini? Nah, bisa dibuka di playlist kami. Teman-teman tinggal cari aja di konsep dasar. Oke, maka dari konsep dasar ini sebenarnya kita sebagai manusia ini akan dilatih atau di sini akan paham atau sadar dengan memahami konsep matematika. Maka di sini kita akan paham sebelum ada dunia sebenarnya di sini ada apa. Nah, pertanyaan mendasarnya ini, sebelum ada dunia sebenarnya ada apa? Sehingga di sini kita akan sadar betapa kuasanya atau besarnya yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian untuk soal yang berikutnya, cari dan jabarkan teknik atau metode menghafal seru yang baru dalam usahamu memahami suatu materi seperti tabel periodik, rumus tertentu atau lainnya. Baik, jadi di sini untuk metode menghafal seru, kita bisa menggunakan beberapa cara. Di sini kita menyajikan ada 3 cara, tapi di sini bisa teman-teman tambahkan lagi. Yang pertama di sini adalah dengan kalimat lucu. Ini contohnya adalah dalam fisika. Jadi dalam fisika, tekanan itu adalah gaya dibagi luas menampang. Jadi semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Nah, ini juga bisa dijadikan lucu-lucuan ketika teman-teman kalian di sekolahan terlalu banyak gaya, maka hidupnya akan penuh dengan tekanan. Nah, ini contohnya saja. Kemudian yang kedua di sini adalah dengan kehidupan nyata. Ini dalam matematika. Contohnya adalah seperti ini. Jadilah seperti angka 1. Punya pangkat sebesar apapun, ia tetap angka 1. Nah, jadi di sini dalam kehidupan nyata, seberapa besar pangkat kita, seberapa tinggi jabatan kita, maka kita ini tetap kita. Jadi tidak akan berubah. Contohnya adalah angka 1. Angka 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya adalah 1. Nah, maka ini adalah contoh untuk kehidupan nyata di matematika. Kemudian untuk yang ketiga, menyingkat huruf depan. Contohnya adalah unsur tabel periodik. Jadi di sini untuk contoh unsur tabel periodik adalah seperti ini. Jadi di sini ada hidrogen, bisa dibaca di sini Li, Na, kemudian ada K, Rb, Cs dan Fr. Jadi di sini contohnya adalah kita singkat huruf depannya saja, kemudian kita sesuaikan dengan lambang di tabel periodik. Ini contohnya seperti dalam video. Kalau teman-teman di situ melihat videonya dari TVRI, namun di sini apabila teman-teman tidak melihat, maka bisa diperhatikan untuk yang ini. Contohnya adalah ini, Herulina kawin, Robi CS frustasi, HLINA KRB CS FR. Nah, contohnya adalah seperti itu. Nah, ini adalah teknik hafalan seru untuk fisika. Ini tadi fisika, matematika, kemudian juga kimia. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.